membiasakan meresahkan masyarakat. Suatu kali dia berkumpul dengan teman-temannya dan mengajak yang lain untuk berbuat yang tidak baik. Tentu saja dia Fulan. Hai bro, di mana kabarnya? Ayo kita melanjutkan permainan hari ini. Apa permainan hari ini kawan-kawan? Ayo kita main slot aja. Dengerin kawan-kawan. Kemarin aku menang main slot sebanyak 100 juta. Apa kalian kepingin? Sekarang siapkan internet kalian dan isi saldonya. Kalau kita pasang uang yang banyak, kita nanti juga akan mendapatkan banyak. Gimana? Aku punya uang. Hai bro, pinjaman uang banyak. Pinjamlah. Kalau nanti kita menang, pembayarannya tidak seberapa. Pinjamlah. Akhirnya Fulan dan teman-temannya main slot yang banyak menghabiskan uang. Ada yang uangnya dari pinjaman, ada yang dari utang, ada juga yang dengan orang tuanya. Berhari-hari mereka lalui dengan asiknya tanpa merasa bosan dan terus ketagihan. Akhirnya banyak kawan-kawan Fulan bangkrut dan tidak punya apa-apa lagi. Dan lebih parahnya lagi, hutangnya tambah banyak. Lalu datanglah seorang ustaz dan menasihati Fulan dan teman-temannya. Assalamualaikum Fulan, apa yang kamu lakukan untuk menghabiskan umurmu? Kami akan bersenang-senang, nikmati kenikmatan dunia. Untuk apa hidup susah? Hidup adalah untuk bersenang-senang. Sadarlah Fulan, sesungguhnya kehidupan hanyalah permainan dan sedang beramal. Ayo bacakan firman Allah teman. Bismillahirrahmanirrahim. Iqlamu annama al-hayatud dunya laibun wa lahwun wa zinatun wa tafakkurun bainakum qad akasuru fil aswari wal awlad. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurauan, perhiasan dan saling berbangga di antara kami, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan. Ya Fulan, mari kita bertobat dan ajaklah kawan-kawan untuk berbuat kebaikan. Tidak, kami akan melakukan apa yang kami inginkan. Akhirnya masyarakat merasa-rasa dan sepakat untuk mengusir Fulan. Dan salah satu warga mendatangi Pak Kades. Assalamualaikum Pak Kades, kami warga sedang merasa resah dengan tingkah laku Fulan. Gimana Pak Kades kalau kita pindahkan saja Fulan ke tempat yang tidak ada orang dan apapun supaya dia kapok? Kemudian atas kesepakatan warga, diusirlah Fulan ke tempat di mana di situ tidak ada apapun. Dan warga mulai hidup tentram dan belajar lagi tentang ilmu agama. Ada santri-santri putri yang ingin memecahkan masalahnya dan bertanyalah dengan Pak Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustaz, saya ingin menanyakan tentang Fulan yang diusir jauh dari orang-orang. Bagaimana kalau Fulan sakit? Dia tidak ada siapa-siapa yang mengurusnya. Jangan sakit karena sakit juga banyak semuanya. Nabi bersabda, apabila seorang mukmin sakit, maka Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menulis kebaikan-kebaikan yang dilakukan ketika sehat. Dan di dalam hadis lain juga disebutkan, coba siapa yang ingat. Saya apabila seorang mukmin sakit, maka Allah akan memerintahkan kepada malaikat. Coba sebutkan teman. Ya, Allah memerintahkan kepada malaikat yang pertama untuk mengambil kekuatannya. Kemudian malaikat mengambil kekuatannya sehingga sakit merasa lemah. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat yang kedua untuk mengambil rasa enaknya makanan dari mulutnya. Dan Allah memerintahkan kepada malaikat yang ketiga untuk mengambil cahaya wajahnya sehingga orang yang sakit akan terlihat pucat.
Dan Allah memerintahkan kepada malaikat yang keempat untuk mengambil semua dosa-dosanya, sehingga orang yang sakit akan bersih dari dosa. Ketika Allah akan menyembuhkan orang yang sakit, Allah memerintahkan kepada malaikat untuk mengembalikan kekuatannya. Dan kemudian malaikat pertama mengembalikan, dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan rasa enaknya makanan di mulutnya. Lalu malaikat kedua mengembalikannya, dan Allah memerintahkan untuk mengembalikan cahaya wajahnya. Lalu malaikat ketiga melaksanakannya. Dan Allah tidak menyuruh kepada malaikat yang keempat untuk mengembalikan dosa-dosanya. Maka malaikat keempat sujud kepada Allah dan mengatakan, "Ya Allah, Engkau memerintahkan kepada ketiga malaikat untuk mengembalikan yang diambil. Kenapa Engkau tidak menyuruh aku untuk mengembalikan dosa-dosanya?" Dan Allah berfirman bagiku, untuk memerintahkan mengembalikan dosa-dosa setelah menanggung sakit tidaklah baik. Dan malaikat mengatakan, "Ya Rabbi, apa yang aku lakukan dengan dosa ini?" Allah menjawab, "Buanglah ke laut." Dan malaikat membuangnya ke laut, dan Allah jadikan hewan dalam laut. Alangkah gembiranya orang tua kalian. Kalau saya punya anak seperti kalian, langsung saya sawer uang yang merah-merah. Kemudian pada pemerintahan bulan yang dimana bulan sakit dan meninggal, dan di dalam ketika bulan berfokus adalah Allah dan bertaubat minta ampunan dan rahmat Allah. Ya Allah, Engkau telah memisahkanku dari orang-orang yang kucintai. Andaikan orang tuaku ada di sampingku, pasti dia akan menolongku. Dan andaikan ayahku ada di sampingku, pasti dia akan membantuku. Dan jika saudara-saudaraku ada di sampingku, pasti dia akan menangisiku karena berpisah dengan orang-orang yang dicintainya. Ya Allah, aku udah gak punya apa-apa lagi ya Allah, dan udah gak punya siapa-siapa lagi ya Allah. Dan jika Engkau menyayangiku, pasti Pak Kadus akan mengisi kotak ini dengan uang. Geser tuh kotaknya. Ya gitu. Lagi terus. Lagi sampai penuh. Kalau diputar baik. Ya putar lah. Lanjut. Terima kasih ya Allah atas rezekimu ya Allah yang dilimpahkan kepadaku ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jika engkau telah memisahkanku dari orang-orang yang kucintai, maka janganlah engkau memisahkanku dari rahmatmu. Amin ya rabbal alamin. Meninggalkan bulan dan dosa-dosa bulan diampuni oleh Allah. Dan sebelum meninggal Allah mendatangkan bidadari-bidadari dari surga yang diserupakan dengan orang-orang yang dicintai. Kemudian Pak Ustaz mendatangi jenazah bulan dan bersolati dan menguburnya atas perintah Allah. Kesimpulan dari kisah ini adalah saling kasih mengasihilah kalian semua, karena Allah juga Maha belas kasih. Belas kasihan manusia kepada makhluk merupakan penyebab
dari Allah. Barang siapa tidak menyayangi sesama Allah, Allah pun tidak akan menyayanginya. Janganlah kamu berdiam di muka bumi ini dengan angkuh dan sombong, dan janganlah membuat kerusakan di muka bumi ini. Sudah Allah memperbaikinya. Tetapi berdoalah kepada Allah dengan rasa takut dan penuh berharap agar memperoleh